Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Rizky Andri Saputra. Di sini saya ingin menjelaskan tentang konversi, inverse, dan kontraposisi pada logika informatika. Sebelum kita bahas konversi, inverse, dan kontraposisi, kita bahas dulu implikasi. Di sini, kenapa kita bahas implikasi? Karena konversi, inverse, dan implikasi itu saling berhubungan. Karena konversi, inverse, dan kontraposisi itu mengubah pernyataan dari implikasi. Implikasi sendiri merupakan pernyataan majemuk dengan kata hubung jika, maka. Di sini ada contoh dari kalimat implikasi. Contohnya, jika Budi sembuh, maka Budi akan sekolah. Ya, itu salah satu contoh dari pernyataan implikasi. Mari kita bahas converse. Converse merupakan perubahan dari suatu sistem ke sistem yang lain atau kebalikan dari pernyataan implikasi. Di sini ada contohnya. Jika implikasinya P sama dengan Q, maka converse-nya, karena converse merupakan kebalikan dari implikasi, maka converse-nya Q sama dengan P. Di sini ada contoh kasus implikasi. Jika Dio rajin baca buku, maka Dio cerdas. Bisa diketahui di sini P-nya itu Dio rajin baca buku, sedangkan Q-nya Dio cerdas. Nah, converse-nya karena kebalikan, kita tinggal balik. Jadi jika Dio cerdas, maka Dio rajin baca buku. Ya, itu tentang converse. Sekarang kita lanjut ke inverse. Di sini, inverse merupakan pembalikan suatu susunan dari suatu susunan yang lazim atau negasi dari pernyataan implikasi. Negasi sendiri merupakan perubahan suatu nilai kebenaran dari suatu kalimat implikasi. Nah, di sini ada contoh inverse. Jika inverse-nya P sama dengan Q, maka inverse-nya, karena inverse sama dengan negasi dari implikasi, maka inverse-nya sama dengan negasi P sama dengan negasi Q. Di sini di bawahnya ada contoh kasus. Implikasinya, jika Dio rajin baca buku, maka Dio cerdas. Dan dapat diketahui P-nya itu Dio rajin baca buku, dan Q-nya itu Dio cerdas. Nah, inverse-nya, karena itu negasi, jadi jika Dio tidak rajin baca buku, maka Dio tidak cerdas. Nah, itu inverse. Sekarang lanjut ke kontraposisi. Kontraposisi di sini merupakan kebalikan dan negasi dari implikasi. Jadi, kalau menurut saya kontraposisi itu merupakan gabungan antara converse dan inverse. Di sini ada contoh kontraposisi. Jika implikasinya P sama dengan Q, maka kontraposisinya negasi Q sama dengan P. Nah, ada contoh kasus. Misal implikasinya, jika Dio rajin baca buku, maka Dio cerdas. Dan diketahui di sini P-nya itu Dio rajin baca buku, dan Q-nya Dio cerdas. Jadi kontraposisinya karena kebalikan dan negasi dari implikasi, maka jika Dio tidak cerdas, maka Dio tidak rajin baca buku. Dan ya, di sini juga ada tabel kebenaran converse, inverse, dan kontraposisi. Bisa dilihat sendiri tabelnya. Ya, dan di sini ada latihan soal. Latihan soalnya itu tentukan converse, inverse, dan kontraposisi dari kalimat jika Amir mempunyai mobil, maka ia orang kaya. Penyelesaiannya di sini. Implikasinya itu jika Amir mempunyai mobil, maka Amir orang kaya. Pertama-tama kita tentukan P-nya dulu, P dan Q-nya. P-nya dari kalimat yang tadi itu Amir mempunyai mobil, dan Q-nya Amir orang kaya. Kita tentukan converse. Converse itu kan kebalikan dari implikasi. Nah, kita tinggal balik aja kalimat implikasinya. Jadinya kayak gini. Jika Amir orang kaya, maka ia mempunyai mobil.
Lalu inverse-nya. Inverse itu negasi dari kalimat implikasi. Yaitu kita tinggal ubah nilai kebenarannya dari kalimat implikasi. Jadinya kayak gini. Jika Amir tidak mempunyai mobil, maka ia bukan orang kaya. Yang terakhir, kontraposisinya. Kontraposisinya itu kan negasi dan kebalikan dari implikasi. Jadi kita tinggal ubah aja dan balik. Jadi kayak gini. Jika Amir bukan orang kaya, maka ia tidak mempunyai mobil. Dan sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.